bukan dokter. NS lulusan SMA jadi eksekutor aborsi ilegal 361 pasien. Sosok NS, dokter kandungan gadungan diringkus polisi dalam kasus praktik aborsi ilegal yang dilakukan di sebuah apartemen di kawasan Jalan Basuki Rahmat, Jakarta Timur. Pelaku ditampilkan dalam konferensi pers yang digelar di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Rabu, 17 Desember 2025. Ia bersama 4 rekannya menjadi tersangka dalam kasus ini. Direskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Edi Surantasitepu menjelaskan tersangka NS tidak memiliki background pendidikan kedokteran. Pelaku saudari NS mengaku-ngaku dokter hanya lulusan SMA tapi dia pernah ikut sebagai asisten mungkin juga dulu-dulunya praktik aborsi ilegal juga. Terangnya saat konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, dikutip dari Tribun News, Rabu, 17 Desember 2025. Dari hasil pendalaman bahwa NS tidak berkompeten dalam bidang obgyn, obstetri ginekologi. Para tersangka hubungan kerjasama atau suatu sindikat dalam menjalankan praktik aborsi ilegal. Dalam menjalankan aksinya, NS dibantu 4 orang tersangka lain RH, asisten tindakan aborsi, M, menjemput pasien, LN, mencari lokasi aborsi, dan YH, admin website klinik aborsi. Edi mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari adanya laporan dari masyarakat yang resah atas praktek aborsi ilegal itu. Praktik aborsi ilegal itu sudah berlangsung sejak tahun 2022 hingga tahun 2025. Berdasarkan penyelidikan polisi, total ada 361 pasien yang sudah melakukan aborsi. Adapun praktik aborsi ilegal dipasarkan melalui website. Setelahnya korban dan para tersangka akan berkomunikasi melalui WhatsApp dengan para pasien. Setelah terhubung melalui website, terhubung ke nomor WhatsApp admin disampaikan syarat-syaratnya, jelasnya. Selain itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti termasuk alat-alat untuk praktik aborsi. Lokasi praktik berpindah-pindah, polisi mendapati sebelum praktik di apartemen Basura, Jakarta Timur. Sindikat ini juga melakukan praktik di apartemen Sayana Kota Bekasi, Jawa Barat. Mereka menyewa apartemen harian atau mingguan ketika ada pasien yang ingin aborsi. Pengakuan dari tersangka, janin sudah dibuang di wastafel unit kamar apartemen tersebut. Jadi tidak menyewa apartemen itu dalam jangka waktu yang lama, tetapi mungkin 1 hari, 2 hari, tergantung dari banyaknya pasien, tutur Kombes Edi. Penyidik pun sudah mendata pasien yang pernah ditangani oleh dokter abal-abal NS untuk aborsi. Dari database yang dimiliki sindikat ini tidak kurang 361 pasien pernah melakukan aborsi. 1 diantaranya menggunakan metode vakum. Saat petugas melakukan penangkapan terhadap pada tersangka tidak ditemukan janin hasil tindakan aborsi ilegal. Di lokasi penangkapan juga terdapat 2 pasien yang melakukan aborsi yakni KWM dan R. Durasi operasi, praktik berlangsung sejak 2022 hingga 2025, dengan total 361 pasien perempuan yang dilayani. Modus operandi, dipasarkan secara online melalui website dengan nama Klinik Aborsi Kuret Promedis dan Klinik Aborsi Raden Saleh. Setelah calon pasien terhubung, komunikasi dilanjutkan via WhatsApp admin untuk syarat dan proses. Jumlah tersangka, 7 orang ditetapkan sebagai tersangka, terdiri dari dokter abal-abal, admin, dan pasien. 5 orang ditahan, NS, dokter abal-abal eksekutor, RH, M, LN, dan YH. 2 lainnya berstatus tersangka namun tidak ditahan. Kondisi tersangka utama, NS, sang eksekutor, adalah perempuan berbadan gempal yang harus dibopong penyidik saat ditampilkan di konferensi pers karena kondisi fisik lemah. Konferensi pers digelar di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Rabu, 17 Desember 2025. Para tersangka ditampilkan dengan baju tahanan oranye dan borgol. Pernyataan polisi, Kombes Edi Surantasitepu menegaskan bahwa aborsi ilegal melanggar hukum, membahayakan jiwa dan janin, serta merusak nilai kemanusiaan. Pada kesempatan ini juga saya akan menyampaikan peran dari masing-masing tersangka. Saudari NS, kami ulang saudari NS, ini memiliki peran sebagai eksekutor atau dokter, seolah-olah sebagai dokter obsgyn. Ya. Dari perannya tersebut, dia memperoleh bayaran sebesar 1.700.000. Kemudian saudari RH ini memiliki peran membantu NS dalam melakukan aborsi, mendapatkan hasil sekitar 1 juta. Kemudian saudari M ini memiliki peran menjemput serta mengantar pasien baik pada saat penjemputan maupun pada saat dia kembali setelah dilakukan aborsi. Ini juga sudah diproses dan mendapatkan hasil sekitar 1 juta. Termasuk saudara LN yang tadi menjemput dari P5 atau parkir 5 sampai ke
ke titik yang sudah ditentukan. Begitu juga pada saat selesai melakukan penjemputan, ini perannya melakukan penjemputan mendapat hasil sekitar 200 sampai 400 ribu. Saudara YH ini adalah seorang admin, ya, admin yang mengelola, kemudian melihat WSG, termasuk juga KTP dan membuat janji. Ini juga mendapatkan bagian sekitar 2 jutaan. Dan KWM serta Renita ini perannya adalah pasien daripada aborsi. Terhadap ke-6 tersangka ini, ya, 5 orang kami sudah lakukan penahanan, ya, dan saat ini sedang berproses. Kemudian kami melakukan olah data yang ada di handphonenya admin. Dari olah data tersebut kami menemukan nama-nama pasien sebanyak 361 pasien. Tentu ini masih kami lakukan pendalaman apakah 361 ini benar melakukan aborsi di praktek aborsi ilegal tersebut atau tidak. Ini sedang berproses. Namun dari keterangan tersangka, walaupun keterangan tersangka sudah menyatakan itu adalah pasien aborsi, tapi kami perlu memastikan dengan memanggil para pasien yang ada di database tersebut. Terhadap tersangka, ya, kami menjerat dengan Undang-Undang Kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yaitu pasal 60, pasal 427, yaitu setiap orang ataupun perempuan yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan kriteria yang dikecualikan, sebagaimana dimaksud pasal 60, ancamannya 4 tahun, termasuk juga pasal 428, yaitu orang yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan, baik itu atas seizin perempuan, itu ancaman hukumannya 5 tahun, maupun tidak seizin perempuan tersebut yang ancaman hukumannya 12 tahun. Kemudian pada kesempatan ini kami dari kepolisian, khususnya Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, akan terus melakukan penegakan hukum di bidang tindak pidana kesehatan, khususnya aborsi secara ilegal. Karena upaya tersebut selaras dengan cita Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kegiatan ini berdasarkan keterangan dari tersangka pada saat diperiksa, ini sudah berlangsung sejak dari tahun 2022 atau sekitar 2 tahun lebih. Kemudian kegiatannya pada saat melayani pasien, tentu saja setelah dia terhubung melalui website, kemudian tersambung ke nomor WhatsApp daripada admin. Di situ akan berkomunikasi dan disampaikan syarat-syaratnya. Perlu saya jelaskan bahwa ketika sudah terhubung dan akan berencana melakukan aborsi, maka admin akan memberikan persyaratan. Yang pertama itu adalah melakukan WSG, kemudian difoto, dikirimkan ke admin, dan kemudian juga KTP ya daripada si pasien. Kemudian dipelajari, setelah itu maka akan diberikan janji, yaitu baik itu lokasi, tempat, jam, termasuk juga tempat titik-titik yang akan dilakukan penjemputan. Kemudian dari keterangannya juga ya bahwa biaya pelaksanaan aborsi ini sendiri bervariasi mulai dari 5 juta sampai dengan 8 juta. Kemudian kami melakukan olah data yang ada di handphonenya admin. Dari olah data tersebut kami menemukan nama-nama pasien sebanyak 361 pasien. Tentu ini masih kami lakukan pendalaman apakah 361 ini benar melakukan aborsi di praktek aborsi ilegal tersebut atau tidak. Ini sedang berproses.